Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa lagi dengan saya, tetapi kali ini kita tidak akan membahas tema-tema penting di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad, juga tidak membahas tentang dinamika politik kontemporer, tetapi kita akan membahas bagaimana caranya membuat pesantren atau rumah tahfidz atau rumah perkaderan dari nol. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena ada juga cukup banyak teman-teman, kolega, senior yang ternyata ingin juga membuat rumah perkaderan, pesantren, dan rumah tahfidz. Ini agar nanti mudah diakses, tidak perlu mengulang-ulang. Kalau ingin tahu tinggal menonton channel ini. Sebab saya mendirikan Monas Muda Institute ini, dulu namanya Monas Institute, sekarang jadi Monas Muda Institute, memang dari nol. Saya tidak melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh bapak saya. Yang dibuat oleh bapak saya dan ibu saya ada di kampung sana, di Desa Melagen, Kabupaten Rembang. Namanya Pesantren Al-Falah, yang itu dilanjutkan oleh adik saya. Sementara Monas Muda Institute ada di Semarang. Betul-betul saya mulai dari nol. Nah, inilah kenapa kemudian saya ingin berbagi. Rata-rata yang saya jumpai, orang-orang yang ingin mendirikan pesantren, modalnya adalah gedung. Padahal sebenarnya yang sangat diperlukan untuk mendirikan lembaga pendidikan adalah SDM-nya. Karena bisa saya katakan bahwa proses pendidikan bisa berlangsung tanpa gedung, tetapi tidak bisa tanpa guru. Itulah sebabnya yang pertama kali harus disiapkan adalah SDM-nya. Seperti saya dulu juga melakukannya. Tetapi yang tak kalah penting adalah kita memang harus punya visi besar. Karena saya mendirikan rumah perkaderan ini karena ada konteks sosial, politik, keagamaan yang pada saat itu mengganggu pikiran saya. Sehingga saya berpikir bahwa saya harus mendirikan rumah perkaderan yang akan melahirkan orang-orang dengan kualifikasi yang sudah saya olah dari beberapa pemikir dan aktivis. Pemikirnya adalah pemikir sufi namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang beliau punya ide bahwa seorang guru itu harus memiliki 3 kualifikasi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan la yambaghi lil faqir ayyatasadda wa yatasaddara li irsyadin nas illa an a'tahullahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Jadi orang bisa menjadi mursyid di sini, al-faqir sebutannya di dalam dunia tasawuf, bisa menjadi seorang mursyid. Maka di dalam dunia pendidikan kita ada murid. Sebenarnya murid ini istilah untuk dunia thariqah. Ada murid, ada mursyid. Nah, tidak boleh menjadi mursyid kecuali dia sudah memiliki 3 kualifikasi. Yang pertama adalah ilmal ulama tadi. Allah memberinya ilmal ulama, kapasitas keilmuan para ulama sejati. Wasiyasatal muluk, memiliki skill politik para penguasa. Dan yang terakhir adalah wahikmatal hukama, dan memiliki, bisa diartikan dengan kebijaksanaan para hakim, tetapi juga bisa diartikan dengan memiliki filosofi para filosof. Jadi kalau sudah level para filosof, para hakim tadi itu, maka layak menjadi guru. Tapi ada juga yang saya ambil dari Cokroaminoto yang memiliki jargon yang luar biasa. Jadi kita, kata beliau, harus setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, secukup-cukup harta, dan sepintar-pintar siasat. Nah, ini yang kemudian saya gabungkan. Maka kemudian jadilah tagline di sini ini, ilmul ulama, amwalul agniya, wasiyasatul muluk wal mala, agar A semua belakangnya. Jadi yang pertama adalah ilmul ulama, tadi sudah harus memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi, dan kriteria yang saya tetapkan di sini adalah hafal Al-Quran. Jadi ini adalah dasar, karena saya ingin agar mereka menjadi kader-kader yang turut Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, harus memiliki
kualifikasi amwalul agniya, harus memiliki harta yang cukup, secukup-cukup harta, harus punya harta yang bisa membuat mereka itu disebut sebagai agniya, bukan du'afa gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah siyasatul muluk wal mala. Nah, kalau sudah punya ilmu, punya harta, dirinya sendiri sudah selesai, maka harus ngurus orang lain. Jalannya apa? Jalannya adalah politik. Maka harus punya skill politik para penguasa, para elit politik. Al-muluk itu para raja, tapi ada elitnya namanya al-mala. Jadi siyasatul muluk wal mala. Nah, itulah yang kemudian menginspirasi saya. Kemudian saya formulasikan sedemikian rupa, kemudian saya turunkan dalam platform apa yang harus saya lakukan. Nah, kemudian baru saya melakukan rekrutmen. Monas Institute kemudian berubah namanya menjadi Monas Muda Institute, memang secara formal berdiri tahun 2011. Tetapi sebenarnya keinginan untuk mendirikan lembaga perkaderan ini sudah cukup lama. Nah, kemudian baru menemukan momentumnya ketika saya menikah dengan anak dosen saya. Dulu saya kuliah di UNES, jurusan fisika, Fakultas MIPA. Dulu masih IKIP, tetapi tidak sampai lulus. Saya lulus di jurusan tafsir hadis IAIN Wali Songo Semarang. Nah, saya menikah dengan anak dosen saya sekaligus senior saya di HMI. Juga istri saya ini adalah junior saya di Fakultas Kedokteran Undip. Singkat kata, kemudian saya menikah dengan istri saya ini tahun 2009, tepatnya 9 Mei. 2 hari setelah menikah, istri saya diterima di program spesialis anak di Undip. Setelah menikah, saya kan bolak-balik itu, Jakarta, Semarang, sejak tahun 2003 saya sudah di Jakarta. Saya harus ngalai, pulang balik Jakarta, Semarang, PCKA, pulang Jumat kembali Ahad. Nah, tetapi pada akhir pekan pun ternyata istri saya menjalani aktivitasnya sebagai residen anak tadi itu. Maka saya di rumah nganggur, tidak ada yang diajak ngobrol, ya tidak ada yang diajak diskusi dan lain sebagainya. Maka kemudian saya bikin kolam di belakang rumah, saya bikin kolam lele. Kalau masih kecil itu ya sering-sering ngasih makan. Tapi kalau sudah usia 2 minggu, 3 minggu, sudah tidak perlu sering-sering lagi, sesekali aja. Nah, saya sudah nulis, saya sudah baca, ya sudah nulis artikel dan lain sebagainya, tetapi masih ada waktu luang nih. Mau ngapain ini? Akhirnya saya meminta beberapa junior saya untuk mengumpulkan para aktivis HMI. Ini pimpinan-pimpinan komisariat dan korkom, saya minta untuk kumpul, akan saya latih untuk menulis. Betul, kemudian saya kontrak rumah di seberang kampus 3, saya kumpulkan mereka dengan aturan yang ketat. Kalau mau ikut program saya ini, maka harus memenuhi apa yang saya tetapkan. Mereka harus datang tepat waktu, kalau terlambat dianggap tidak hadir, dan kalau tidak hadir tidak boleh mengikuti agenda selanjutnya. Awalnya ada 20-an orang yang ikut, tetapi kemudian tinggal kalau nggak salah 13 orang. Tetapi sebagiannya ternyata mampu mengalami peningkatan yang signifikan. Setelah saya latih nulis hanya beberapa minggu itu, mereka bisa nulis di koran, tulisannya masuk di Suara Merdeka, di Wawasan, dan lain-lain. Dan yang jelas mereka mengalami perbaikan yang signifikan dalam hal tulis-menulis dan berretorika. Ini membuat saya kemudian termotivasi. Kalau baru dilatih beberapa minggu saja hasilnya signifikan, apalagi kalau dilatih secara kontinu selama minimal 3 tahun, pasti hasilnya akan lebih baik. Maka kemudian saya minta beberapa orang yang menjadi anggota program itu untuk menyiapkan lembaga yang nanti akan digunakan sebagai lembaga perkaderan. Nah, kemudian yang pertama kali saya siapkan adalah mengirim pada saat itu kalau tidak salah 4 orang untuk pergi ke Pare. Ini sudah lulus S1 yang saya proyeksikan akan menjadi mentor di lembaga perkaderan yang akan saya buat. Mereka saya kirim ke Pare
agar nanti pulang menjadi mentor yang bisa mengajarkan kepada para mahasantri ngomong sehari-hari dengan bahasa Inggris. Inilah persiapannya. Nah, kemudian saya melakukan rekrutmen. Dalam pikiran saya, harus saya rekrut orang-orang yang tidak punya pilihan. Kalau saya minta mereka disiplin, mereka akan mengikuti apa yang saya inginkan itu. Maka pilihannya adalah merekrut anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Kalau ekonomi menengah atas nanti kalau saya tekan mereka kabur. Tetapi kalau menengah bawah mereka nggak punya pilihan. Dan betul, kemudian saya ngontrak rumah satu lagi untuk persiapan agar nanti ada yang digunakan sebagai tempat laki-laki, ada juga untuk tempat perempuan. Proyeksi saya 10-10, jadi ada 20 mahasantri angkatan pertama, karena jumlah 20 ini berdasarkan pengalaman saya menjadi instruktur di HMI dulu, itu adalah jumlah minimal, forum itu bisa dinamis. Kalau punya santri 20 kan diskusinya enak. Maka kemudian saya rekrut 10 orang laki-laki, 10 orang perempuan. Dapat itu. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan betul sesuai dengan perkiraan saya. 20 orang angkatan pertama ini, kemudian ditambah 5 orang lagi yang tidak saya kasih beasiswa. Jadi 20 orang ini saya kasih beasiswa. Pada saat itu SPP IAIN Wali Songo hanya 750.000. Nah, saya tiap tahun panen tebu kira-kira 100 juta per tahun, karena saya punya tanah warisan dari bapak saya. Bapak saya meninggal saat saya SMA kelas 1. Nah, saya dapat warisan. Saya tanamin tebu, tiap tahun dapat kira-kira 100 juta. Jadi per hektar kan memang ya kira-kira 20 juta hasilnya itu. Jadi dapat warisan 5 hektar ya lumayan, bisa untuk tadi, ya untuk tambah-tambah. Nah, kemudian saya berpikir kalau umat lain aja ada yang berani membayar zakat 20%, ada yang bahkan 20%. Masa saya nggak berani 30%? Masa hanya 2,5%? Maka kemudian saya ambil 30%. Saya ambil 30 juta. Ternyata itu angka yang persis bisa untuk membiayai 20 orang. 750.000 satu semester berarti 15 juta. Nah, pada saat itu juga sebenarnya saya ingin keluar dari rumah. Oh iya, saya lupa menceritakan ini. Saya sebenarnya setelah menikah mau keluar dari rumah karena malu sama mertua. Saya bilang sama ibu mertua saya bersama dengan istri saya, kami mau keluar agar lebih mandiri. Ternyata oleh ibu saya nggak boleh. Ngapain kok keluar? Rumah kita kan besar, ngapain kok keluar? Tinggal di sini aja. Dengan berbagai macam argumentasi, akhirnya dengan senang hati saya tinggal di rumah mertua saya. Nah, uang yang tadinya akan saya gunakan untuk ngontrak rumah bersama dengan istri saya, kemudian saya kontrakkan rumah satu lagi. Sehingga pada saat awal pendirian Monas Muda Institute itu, Monas Institute ya, sudah punya 3 rumah itu di seberang kampus 3 IAIN Wali Songo Semarang. Nah, disitulah kemudian mulai berproses. Alhamdulillah tadi hasilnya signifikan. Anak-anak bisa menulis dengan baik. Jadi pada saat itu muncul temuan baru lagi. Jadi disciples namanya atau mahasantri ini harus melakukan 3 hal. Diskusi, aksi, publikasi. Nah, itu dilakukan. Diskusi tentu saja tiap hari karena mahasiswa ya harus diskusi. Kemudian mereka harus aksi kalau ada isu-isu yang muncul, yang perlu disikapi, maka mereka aksi. Kan gampang karena ngumpul di satu rumah, di beberapa rumah yang letaknya berdekatan, di satu institusi maksudnya, mereka gampang melakukan konsolidasi. Saya kompori saja. Saya dulu pada saat mahasiswa demonstrasi seminggu bisa 4 kali, saya bilang gitu. Nah, mereka kemudian semangat juga melakukan aksi demonstrasi. Nah, setelah aksi itu, kemudian ditulis sendiri, ya. Isu-isu yang mereka usung itu mereka tulis dan kemudian mereka juga tetap menulis artikel di Suara Merdeka, di Wawasan dan lain sebagainya. Mereka dapat uang dari situ. Mereka makin semangat akhirnya. Nah, karena saya melihat ternyata memang hasilnya signifikan, maka saya berpikir untuk menambah santri. Dan alhamdulillah pada saat itu hasil panen di kampung meningkat. Nah, ini yang membuat saya agak termotivasi lagi karena ternyata dengan mengurus anak-anak ini rezeki saya meningkat.
Hasil panen meningkat. Sebelumnya sudah ada indikatornya. Indikatornya adalah para pekerja di lahan saya mengatakan bahwa tebu saya menjadi lebih bagus. Padahal pupuknya sama. Bahkan saya sampai ditanya, Pak Nasi, ini tebunya dikasih apa kok bisa lebih bagus begini? Saya mengatakan, saya tidak tahu, saya di Jakarta, saya bilang gitu. Yang tahu kan kalian semua yang ada di lahan. Saya tidak pernah memberikan sesuatu yang berbeda, ya seperti yang umumnya dipakai oleh orang di kampung, ngurus tebu mereka. Nah, dari situ saya kemudian merasa bahwa memang ngurusi anak-anak ini ada berkahnya sendiri. Maka kemudian karena ada uang lebih, kemudian saya berinisiatif untuk melakukan rekrutmen lagi, 20 orang lagi. Maka saya minta angkatan pertama, pada saat itu presidennya kalau tidak salah Suud pada saat itu. Sekarang membantu saya di Planet Nuvo menjadi pengasuh harian. Dia sekarang sudah lulus pasca sarjana dari Shanghai bersama dengan istrinya. Kalau istrinya lulus dari Jilin, nah, yang satu fakultas hukum, yang satu fakultas ekonomi. Nah, dia saya minta untuk membuat rekrutmen mahasantri baru. Akhirnya dilakukanlah proses rekrutmen. Yang daftar ternyata banyak. Yang daftar ada 250 orang. Ternyata ada satu anak kiai dari Jepara yang pada saat itu mengatakan sudah hafal 5 juz. Ini kan bayangan saya dari awal bahwa santri-santri ini harus menguasai Al-Quran. Dan menguasai Al-Quran itu tidak mungkin kalau tidak hafal Al-Quran. Saya sangat ingin anak kiai ini masuk. Tetapi ternyata anak kiai ini hasil tesnya nomor 33. Wah, saya jadi bingung gimana caranya agar yang nomor 33 ini masuk. Kalau saya terima sementara yang nomor 20 saya del, tentu saja itu namanya kezoliman. Maka ya sudahlah, kita terima 33 orang. Nanti biaya yang untuk 13 orang ini saya ngutang lah, gampangannya gitu. Saya sudah punya bayangan siapa orang yang akan saya mintai pinjaman yang tidak menurunkan derajat saya, ya teman akrab lah gitu. Maka betul diterima 33 orang. Ternyata yang namanya Suud ini mengatakan, Pak, ini masih ada gelombang kedua, rekrutmen gelombang kedua. Saya kaget. Loh gimana? Yang gelombang pertama aja yang 13 orang sebelum ada duitnya. Kenapa kamu nggak bilang-bilang? Waduh, sudah terlanjur. Kan waktu itu karena yang daftar banyak, saya bagi menjadi 2. Nah, maka kemudian saya setujui, tetapi dengan syarat nanti yang diterima 1 orang saja, karena duitnya udah nggak ada. Ternyata setelah dilakukan seleksi, hasilnya kualitas calon mahasantri yang diseleksi tadi ini jauh lebih baik dibandingkan yang gelombang pertama. Maka akhirnya total pada tahun itu kami terima 50 orang. Jadi dari 33 menjadi 50. Jadi ketambahan 17 orang lagi. Berarti ada 30 orang yang uangnya belum ada. Tetapi alhamdulillah ada 7 orang yang mendapatkan beasiswa bidik misi, sehingga tinggal 23 orang lagi yang saya harus mencari uangnya. Nah, ini ajaibnya. Pada saat saya menerima 50 orang ini, dengan tadi 23 orang belum ada uangnya tadi, teman saya yang beberapa bulan sebelumnya pernah telepon saya. Nah, teman saya ini adalah teman saya sesama aktivis di BPHMI, dulu adalah staf salah seorang anggota DPR, sekarang menjadi wakil wali kota di salah satu kota di Jawa Timur. Waktu itu dia telepon saya, karena saya staf ahli fraksi PAN, dia staf ahli anggota di partai lain. Kemudian dia telepon saya, Mas, tadi bos mendengar khutbah yang sampean sampaikan, dia tertarik. Bisa nggak kalau Mas Nasi diundang ke dapilnya gitu? Oh ya, bisa aja. Kalau kami ini sama HMI ini kan ya biasa diundang itu ya pokoknya ya gitu. Di HMI sering diundang, ya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, seperti jai langkung aja gitu. Dan untung kalau diundang di HMI itu nggak dimintai sumbangan, itu udah top lah pokoknya. Sudah diundang, datang sendiri, kemudian dimintai sumbangan. Jadi biasa bagi kami menghadiri undangan-undangan begitu biasa, pokoknya iya aja gitu.
Nah, kemudian betul saya ke Bangka Belitung, waktu itu diajak ke, kalau tidak salah ke 5 titik itu, di 3 kabupaten, 3 hari itu sampai suara saya serak itu, diminta ceramah di 5 titik tadi itu. Pulang saya dibawain tentengan. Nah, dia bilang, Mas ini untuk istrinya ya, mau kena katanya. Nah, gitu. Karena bilang mau kena ya tidak saya buka, sampai rumah baru dibuka. Ternyata ada duitnya. Duitnya ini cukup untuk membiayai 23 orang itu. Wah, saya kaget. Oh, ternyata berkah itu benar-benar ada. Dari situlah saya makin berani. Memang ini ada rezekinya sendiri. Anak-anak orang-orang miskin dari kampung ini ternyata ada rezekinya sendiri. Nah, itu cerita awalnya ya. Nanti kita sambung lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.